Baik, sekarang kita akan masuk ke materi lanjutan, yaitu medan magnet oleh arus listrik. Ya, jadi pengantarnya itu ada si A.A. Oersted ini secara tidak sengaja, kalau nggak salah ceritanya tuh, secara tidak sengaja dia tuh menempatkan kompas dia di sekitar apa namanya kawat, terus dia alirin listrik dan dia mengamati ternyata loh kok ini ada yang aneh. Ternyata kalau kompas ini kita letakkan di dekat aliran listrik, si polaritasnya itu akan berubah ada polanya gitu. Jadi si Oersted mengamati. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau arusnya ke sini berarti right hand rule-nya bahwa si arah utaranya ke sini ya. Sehingga dia amati ternyata oh kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada pun yang perlu kita pahami terkait magnesitas, yaitu besar magnesitasnya itu berapa kalau di dekat kawat yang dialiri oleh listrik ya. Nah, itulah namanya hukum Biot-Savart gitu ya. Dinamakan nama hukum Biot-Savart karena yang menemukannya dua orang, Biot sama Savart. Tuh. Ya, apabila kita partisi dari usus ke ini. Oke. Okay. Apabila kita partisi bagian kecil dari si kawat kabelnya itu, ya kan ada arus listriknya ya. Nah, kita identifikasi sebagai partisinya itu adalah DS. Segini itu adalah DS dan katakanlah jaraknya itu R, ya. Dan kita ingin menghitung medan magnetisasi di titik P, ya medan magnetnya. Filsafat menemukan bahwa korelasinya adalah seperti ini, ya dari pengamatan. Dengan nilai konstanta M-nya itu adalah mu0 per 4 PR gitu ya. Dan nilai dari mu0 sendiri itu adalah permeabilitas vakum ya, nilainya ada 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 gitu ya. Seperti yang tadi aku sudah singgung, kalau misalkan arusnya ke atas, maka si medan magnetnya itu akan mengikuti right hand rule-nya ini ya ke arah situ. Oke, nah sekarang kita analisis lebih lanjut ya. Bagian kecil dari kawat tersebut, katakanlah kawatnya itu di loop melingkar ya, yang berarus. Karena pada prinsipnya itu banyak sekali yang menggunakan prinsip demikian. Tuh, ya. Kita ambil DL katakanlah sepanjang ini ya, dengan arus sebesar I dan juga jarak sebesar R ke arah radial. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita anggap kalau posisinya itu adalah di negatif rho ya, karena di sini itu adalah si sumbu rho-nya ya, rho itu ke atas, sedangkan si posisi si P-nya itu ada di bawah. Jadi di sininya itu adalah negatif rho gitu ya. Titik P-nya itu dari main panjang, jaraknya itu R-nya sama dengan A ya, dan perlu diingat. Habis itu ya penurunan rumusnya adalah seperti ini kalau ingin dilihat ya. Dapatnya seperti ini. Habis itu kita integrasi dari batasnya ya. Integrasi dari 0 sampai 2 pi A. Kenapa sampai 2 pi A? Karena kita ingin melihatnya satu lingkaran penuh ya. Dan keliling lingkarannya itu adalah 2 pi A gitu. Ya. Diintegralin integral dari IDL menjadi L doang, substitusi si L-nya sama dengan 2 pi sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya itu adalah seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana jika lingkarannya tidak penuh? Ya sudah, tinggal dikalikannya saja si tetanya itu berapa lingkaran. Mungkin kalau setengah lingkaran berarti si tetanya itu adalah pi per 2 gitu ya. Ya, gitu ya, pi sini ya. Gitu. Ya. Ini satunya derajat ya. Gitu. Nanti latihan tipe soalnya tuh biasanya kayak gini tuh ada beberapa sumber arus. Jadi misalkan ada yang di sini gitu ya, terus arusnya itu ke belakang sini, kan berarti si hukum Biot-Savartnya beda ya dengan yang ada. Berarti ini di sini cross ya. Berarti kalau di sini itu dot. Nah, ini tinggal dikurangin aja gitu. Jadi kan salah satunya itu acuan positifnya. Bisa jadi kayak gitu si soalnya. Ya rumusnya sama menggunakan rumus yang ini ya. Si K ini ya vektor vektor satuannya arah itu tuh. Jadi kalau mau lihat besarnya aja, ya ambil ini aja. Mu 0i dibagikan oleh 2A. Dengan mu 0-nya sekali lagi adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7.
Nah, sekarang gimana kalau si kawatnya itu tidak apa? Tidak lingkaran, akan tetapi lurus. Ya. Sama, kita dekati dari sebuah partisi ya. Sekarang penurunan rumus itu langsung kita tahu kenapa si rumusnya ini. Mungkin dulu waktu kita SMA itu tahunya itu adalah B sama dengan U0I per 2A. Nah, sekarang kita tahu penurunannya dari mana. Gitu. Ya. Katakanlah si posisinya itu ada di sini, ya. Dan elemen panjang DS itu ke arah negatif I ya, ke sini katakanlah. Nah, ini by definition aja yang sebenarnya nggak penting. Terus sepanjang DX. Ya. Sekarang kita ingin menghitung medan di titik P. Ya. Dengan menggunakan identitas trigonometri ya, kalau sin theta itu sama dengan depan per miring, yaitu A per R. Ya, dengan demikian A sama dengan R sin theta. Gitu. Ya sudah, kita lakukan integrasi sama seperti sebelumnya. Ya, hingga didapatkan hasilnya itu adalah ini. Ya. Sebenarnya penurunannya menurut aku ya ini konseptual aja sih, konseptual dari vektor. Jadi kalau untuk ujian ya mungkin ini aman kalau kita tahu ini aja. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk kawat yang panjang banget atau panjangnya tidak berhingga gitu. Nah, apabila si kawatnya berhingga gitu ya. Nah, si rumusnya itu dimodifikasi sedikit ya menjadi seperti ini ya. Yang beda di sini itu adalah si batas sudutnya ya. Kalau batasnya sudut di sini itu adalah pi sampai ke 0 batas sudutnya ya. Kalau yang kan ini sudut ke pi itu di sini ya. Sudut ke 0 itu di sini. Di sini ya. Jadi itulah batasnya ya. Sedangkan yang ini sudutnya itu adalah theta 1 dan theta 2. Ada faktor koreksinya ini, katakanlah cos theta 2 dikurangi cos theta 1 gitu. Nah, perlu diperhatikan di sini harus hati-hati banget ya. Si sudutnya itu adalah yang ini ya, bukan yang ini gitu. Jadi biasanya di soal itu diketahuinya itu untuk menjebak, yang diketahuinya itu sudut yang ini ya. Sedangkan sudut yang kita pakai itu adalah yang ini. Ya, berarti theta 1 sama dengan 180 dikurangi alfa ya gitu. Yang ini juga sama ya, theta 2-nya itu gunakannya tinjauannya dari sumbu X gitu. Tinjauan sudutnya selalu berdasarkan sumbu X. Nah, sekarang ya gaya antar dua kawat sejajar yang berarus listrik. Seperti yang udah dipelajari sebelumnya ya dari hukum ini. Hukum apa namanya ya? Aku lupa. Gaya Lorentz ya, gaya Lorentz. Jadi kalau misalkan ada medan listrik terus kawatnya berarus gitu akan menghasilkan sebuah gaya gitu. Itu dari hukum Lorentz ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan aku punya, sebenarnya aku tutup pintu dulu. Sepertinya suara dangdutnya kedengaran. Bentar ya. Ya, lumayan lah, ada background musik ya. Sekarang udah gak terlalu keras mungkin. 17-an soalnya. Oke, balik lagi ke topik ya. Jadi gaya antar dua kawat sejajar yang berarus. Jadi katakanlah ini I1, I2 ya. Kita latihan. Kalau I-nya ke atas, berarti medan listriknya itu adalah medan listrik. Medan magnet ya, B, medan magnet. Medan magnetnya itu jempolnya ke atas ya. Si medan magnetnya itu ke sini. Berarti ya. Gitu. Katakanlah di titik sini itu dot lah ya. Kan cross di titik sini. Di titik sini dot ya. Karena di titik yang sini menghadap ke kita si medan magnetnya ya. Sedangkan di yang sebelah kanan cross karena masuk ke dalam gitu. Dan titik yang di sini ya I2 kita lihat ke atas ya. Terus berarti di sininya dot, di sininya cross ya. Ya benar gitu. Ya benar. Ya. Nah itu latihan buat tentuin arah. Nah, jadi medan magnet karena arus listrik pada kawat satu, yaitu adalah ini rumusnya yang tadi ya. B1 mu 0 I 1 dibagikan oleh 2 pi D. Dengan D-nya itu adalah jarak antara suatu titik ke kawat tersebut. Ya. Sedangkan pada kawat 2 juga sama. Arah medan magnet B1 kan ini arah magnet B1 masuk ke dalam bidang ya. Yang cross ini ya. Gaya magnet pada kawat 2 akibat medan
B1, jadi seakan sorry ini ya. Pada kawat 2 arah medan magnet B1 masuk ke bidang. Ya benar ya di sini masuk si cross-nya. Nah, dengan demikian karena ada gaya ada arus dan ada medan magnet, maka di sana itu ada gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz-nya itu rumusnya itu adalah B cross I kali L gitu. Si L-nya itu didefinisikan ke arahnya kemana? Si arah arusnya ya. Arah arusnya itu ke arah J ke atas soalnya ya. Ini sumbu koordinatnya yang kita pakai jadi acuan. J ke atas dikroskan dengan si besar medan magnetnya, vektornya. Yaitu mu 0I1 dibagi 2πd negatif K. Gitu. Ya, berarti arah dari F2-nya gimana? Arah dari F2-nya jadinya J cross J cross K. Gitu ya. J cross negatif K. Gitu. Berarti sini ya. J itu adalah sumbu Y ya. Y di sini dikroskan dengan negatif K. Dikroskan dengan negatif K. Sini J. Kalau kamu crosskan mengikuti right-handed rule, kamu putar jari kamu ke sini, jempol kamu tuh akan ke arah sana. Dan arah sananya itu adalah negatif I. Gitu. Jadi si kawat 2-nya itu akan tertarik menuju kawat 1 karena si kawat satunya ada arus sehingga ada medan listriknya gitu. Nah, si besar F1-nya itu adalah mu 0 I1 kali I2. Enggak ya, ini. Si F2-nya besarnya di ini ya. F2 sama dengan mu 0 I1 I2 kalikan L, tariknya ke kiri gitu ya, F2. Ya, tariknya ke kiri F2. Dan si F1-nya dengan pendekatan yang sama, apabila si I2-nya ini apa? Si I2-nya ini ke atas, ya, akan ada medan listrik di kawat 1, sama konsepnya kayak yang tadi, ya. Di sini ada dot gitu. Sehingga si kawat satunya juga akan tertarik ke arah mana coba. Untuk arahnya itu kita bisa menggunakan right-handed rule lagi gitu. Jadi kita tinjau satu-satu dulu kali ya. Kita tinjau satu-satu supaya kita jatuhnya gak ngafalin. Ya. Kita tinjau kawat 2, ya. Tinjau kawat 2 karena medan magnet yang di kawat 1. Ya. Kawat 1 medan magnetnya kayak gini, muter, sehingga pada saat di kawat 2-nya itu adalah I2-nya gini ya, cross-nya. Cross ya di I2-nya. Gitu. Nah, karena ada medan magnet dan kawat itu berarus, sehingga timbullah gaya Lorentz, ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Ya. Cross ya, cross itu kan berarti masuk ke dalam bidang ya, masuk ke dalam bidang, ya masuk ke dalam bidang, tangan kamu ke depan gitu ya, ke depan masuk ke dalam bidang, berarti empat jari kamu tuh ngedepanin muka kamu gitu ya, masuk ke dalam bidang, si arusnya itu ke atas ya, jempol kamu ke atas, berarti telapak tangan kamu kemana? Telapak tangan kamu itu bakal ke kiri. Kamu coba sendiri deh ya, coba ulangin lagi. Medan magnetnya masuk, empat jari kamu itu masuk ke dalam layar, gitu. I-nya ke atas. Nah, si F gaya Lorentz-nya itu kemana? Si telapak tangan kamu ngarah kemana? Yaitu ngarah ke kiri pasti. Gitu. Dengan hal yang sama, dengan pendekatan yang sama, gitu ya. Kalau si I2-nya ke atas sini, ya, kalau I2-nya ke atas, berarti di sininya akan dot, gitu ya. Coba, berarti kan akan muternya ke sini ya. Nah, di sininya itu akan dot, akan masuk ke kita. Nah, sekarang coba titik kawat yang satu. Ya, empat jarinya ngadep ke kita, terus jempolnya itu ke atas, kamu bakal mendapatkan si gaya Lorentz-nya itu ke kanan. Gitu. Sehingga dapat kesimpulan di sini. Ya, jika arah arus sama, maka kedua kawat akan tarik-menarik. Jika arah arus berlawanan, maka kedua kawat akan tolak-menolak. Jadi kesimpulannya itu. Bisa didekati dengan yang tadi aku bilang, ya, nggak usah dihafalin. Gitu. Nah, sekarang biasanya itu soalnya itu adalah besar gaya per satuan panjang. Ya udah, berarti tinggal dibagi L-nya aja gitu. Bagi L-nya. Ya, tinggal dibagi L-nya, didapatkan deh rumusnya ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kita selanjutnya yaitu adalah hukum Ampere ya. Di mana hukum Ampere ini adalah analogus dengan hukum Gauss pada medan magnet yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kita ingin menghitung hukum Gauss ya pada yang udah dihitung sebelumnya ya. Gitu.
Tapi ini tuh untuk magnet, medan magnet. Jadi kita ingin menghitung berapa besar medan magnet ketika kawat berarusnya itu ada berapa lah gitu, ada 3, 4, 5, 10 miliar bebas gitu. Ya. Dari pendekatan sebelumnya kita tahu kalau medan magnet di sekitar kawat berarus I dan juga jaraknya itu adalah sejauh A adalah seperti ini. B sama dengan mu 0I dibagi 2 pi A gitu. Nah, inilah hukum ampernya ya. Hukum ampernya seperti ini. Integral tertutup dari B ds ya sama dengan ya integral tertutupnya berarti B-nya anggap konstan ya, bukan fungsi dari S. Berarti bisa keluar mu 0I dibagi 2 pi A gitu. Ya. Berarti tinggal ds-nya doang. Batasnya dari 0 sampai 2 pi karena lingkaran ya. Dari 0 sampai 2 pi sini. 2 pi lagi. Tuh. Berarti kalau kita hitung integral dari ds itu S, masukin syarat batasnya 2 pi A sampai 0, dapat deh rumus yang ini. Ya. Nah, rumus si Biot-Savart ini berguna untuk menghitung ini kawat ya, ini kawat ya. Hukum Ampere didefinisikan sebagai elemen lintasan medan magnet, sedangkan hukum Biot-Savart didefinisikan sebagai lintasan yang dilalui arus pada kawat gitu. Ya, katakanlah ini si kawatnya lah ya, kawatnya, terus di dalamnya itu ada I1, I2. Nah, si medan magnetnya itu bisa langsung kita ketahui dengan persamaan yang ini. Ya, I2, I3. Jadi kita hitung yang ada di dalam kawatnya gitu ya. Integral lintasan medan magnet dalam loop tertutup C, katakanlah ya, loop tertutup ini. Tuh, I2, I3 tinggal tambahin aja di dalamnya ya. Kalau di sini ada I4, tambahin aja I4 gitu. Bagaimana cara menggunakan hukum ampere? Seperti tadi ya, tinggal hitung yang di dalamnya berapa, itu tuh akan sama dengan integral tertutup dari B ds. Nah, habis itu pendekatan-pendekatannya itu bakal mirip sama seperti hukum Gauss gitu. Oke. Ini fungsinya itu adalah untuk menentukan arah garis medan magnet akibat arus listrik yang ditinjau. Ya, jadi kita bisa ketahui. Setelah itu menentukan lintasan tertutup C yang dilalui medan magnet yang dengan besarnya sama. Oke. Ya, kayaknya yang bakal ditinjau itu adalah ininya sih yang paling penting. INC itu I yang ada di dalamnya. Oke. Nah, sekarang kita coba turunin persamaan Biot-Savart ya ini, persamaan yang ini. Ya, persamaan Biot-Savart dengan menggunakan hukum ampere, katakanlah. Ya. Jadi integral tertutup dari B ds sama dengan mu 0 I ns. I ns ini yang di dalamnya itu hanya ada I-nya doang. Ya, kalau di sini ada I2, I3, I1 triliun gitu, tinggal masukin aja ke sini. Ya. Nah, integral tertutup dari B ds ini ya anggap B-nya itu kita konstan, ya. Jadi menyisakan tinggal integral ds, ya. Karena ini lintasannya tertutup ya, berarti 0 sampai 2 pi sampai 2 pi ya. Iya ya, itu 2 pi ya, sampai 2 pi karena si panjang lintasannya itu ya si keliling lingkarannya. Jadi dapatlah ini. Ini dapat persamaan Biot-Savart menggunakan hukum ampere gitu. Ya biasa soalnya ini ada banyak ya, ada banyak arus, tuh dihitung si B-nya kira-kira gimana. Oke, nah sekarang ada medan magnet dalam kawat berarus, katakanlah ya. Nah, ini si kawat berarusnya itu katakanlah memiliki jari-jari R ya. Si kawat berarusnya itu memiliki arus I dan juga didefinisikan bahwa terdapat rapat arus persatuan luas ya, rapat arus C atau ya flux ya, biasanya flux arus ya, biasanya dibilangnya itu. Kita menurunkannya itu menggunakan persamaan Biot-Savart ya, hukum ampere, maaf ya, dengan integral B ds sama dengan mu 0 I ns yang ada di dalamnya apa aja gitu. Jadi B dikalikan ini sama karena lintasannya itu lingkaran, jadi si batas ds-nya itu adalah keliling lingkaran sama dengan mu 0 I ns gitu. Dengan total arus yang ada itu adalah apa? Adalah rapat arus dikalikan oleh si luas lingkarannya ya. Jadi ini tuh ada berapa banyak arus dalam satu satuan luas lingkaran gitu ya. Berarti kalau ingin menghitung luas totalnya, ya berarti rapat arusnya dikali keliling lingkarannya. Ya, katakanlah keliling lingkarannya di sini adalah A, jadi pi A kuadrat.
Ya, dengan demikian kita bisa dapat I sama dengan A kuadrat dibagi oleh R kuadrat. Tuh. Ya. Habis itu kita masukin ke persamaannya ya, jadi B 2pi A terus mu 0 I kali dibagi oleh A per R sehingga bisa didapatkan rumusnya itu adalah ini. Ya. Nah, dalam bagian kawatnya ya, ketika A-nya itu adalah kurang dari R ya, ketika di dalam kawatnya berarti ya. Nah, si rumusnya itu akan menjadi seperti yang di atas itu. Ya, seperti yang ada di atas ini. Akan tetapi apabila si di bagian luar kawat ya, apabila A-nya itu lebih besar daripada R, ya kita substitusi si A-nya itu ke si R-nya ya. Tuh. Jadi ini akan sejauh ini ya mu 0i 2pi A ini sama seperti persamaan yang sebelumnya ini ya. Jadi in agreement lah katakanlah. Gitu. Nah, bahasan kita selanjutnya itu adalah medan magnet pada solenoida. Ya, perhatikan solenoida itu dirangkai sedemikian rupa sehingga bentuknya itu seperti ini. Ya, kayak apa ya? Kayak suatu paralon gitu ya, paralon. Terus kita ikat pakai apa? Ikat pakai kawat yang dari arus listrik, berarti akan menimbulkan medan magnet dong, ya nggak sih? Nah, kita tinjau satu partisi dari satu lingkaran ini, katakanlah jadi seperti ini. Ya, setelah itu aku potong, ya aku potong, serap, serap gitu. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan bahas jika solenoidanya sangat panjang ya, dapat disebut idealnya. Nah, kasus ideal ya kita bahasannya. Nah, B di antara kawat ya, di antara kawat saling menghilangkan ya karena di sininya itu adalah dot 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 dot, di sini adalah cross 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 gitu. Jadi kalau I-nya sama ya ya berarti bedanya juga sama dong kan, ini berasal medan magnetnya itu dari sumber listrik yang sama ya. Dan B di luarnya juga sama dengan apa? B di luar juga saling menghilangkan ya dengan alasan yang sama. Akan tetapi B di dalam itu tidak sama dengan nol ya. Maksudnya di dalam itu di mananya? Yang tidak sama dengan nol itu adalah di sininya ya. Di sini ya. Jadi di ruang kosongnya itu ya. Di ruang kosongnya. Kan paralon di lilit. Terus si paralonnya lepas tinggal sisa lilitannya. Kan itu dari ruang kosongnya ya. Nah, ruang kosongnya itu adalah yang memiliki medan magnet yang resultannya demikian gitu ya. Gitu. Nah, kita terapkan untuk menurunkan persamaan solenoida yang namanya solenoida. Aku suka lupa nama bendanya. Solenoida menggunakan hukum Ampere. Katakanlah aku ambil suatu partisi sebesar ini ya, kotak. Kotak ini ya. Berarti lintasan tertutupnya itu adalah dari P sampai Q ya. Dari sini sampai sini cukup partisinya tuh. Ini integral tertutup dari BDS, berarti tinggal luasnya aja. Luasnya apa berarti? B dikalikan oleh H. Ya, katakanlah ini itu adalah si B-nya, besar B-nya, ya, dikalikan oleh H ya, jadi kan luas ya, luasnya segini. Gitu. Ini Q ke R ya, Q ke R ini ke atas, dan S ke P ya, ini berada di antara kawat ya, dan si R sama S, ini sama ini, berada di luar kawat sehingga nilai B-nya sama dengan nolnya. Ini sesuai dengan yang atasnya tadi. Habis itu ya sudah kita turunkan persamaannya sehingga B kali H ini akan sama dengan mu 0 IN-nya itu adalah arus yang ada di sininya ya. Arus yang ada di sininya kan berarti mu 0 I dikalikan oleh N. Nah, N ini apa? Ya. N kecil ini adalah N per H. Adalah rapat kumparan ya, jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi di sininya itu ada berapa lilitan gitu ya, semacam rapat lilitan ya, dengan rapat lilitan. Si N-nya ini adalah jumlah ya. Si N ini jumlah lilitannya, jumlah lilitannya, jumlah lilitan. Ya, ini adalah jumlah lilitan dan si H-nya ini adalah siapa panjangnya gitu loh. Jadi jumlah lilitan persatuan panjang gitu ya si N-nya. Dan demikian kita bisa dapat
persamaan umumnya itu adalah B kali mu 0 N I per H ya. Gitu. Hanya persatuan panjang. Tuh, atau kita bisa simplifikasi menjadi seperti ini. Ya. Nah, salah satu jenis solenoida itu adalah toroida. Ya. Kita anggapannya itu adalah B-nya bernilai konstan ya, dan titiknya itu berjarak R dari pusat, katakanlah. Ya. Ini toroida itu bentuknya kayak gini lah. Gitu. Ya, terus kita ambil tinjau satu loop ya. Kita ambil tinjau satu loop aja. Ya. Habis itu kita hitung menggunakan hukum Ampere. Integral tertutup dari B ds. Berarti integral tertutup dari B, katakanlah B-nya itu konstan, ya, bukan fungsi dari S, jadi bisa keluar. Nah, terus integral ds, ya, batas lintasannya. Batas lintasannya kan satu keliling lingkaran penuh ya. Dan keliling lingkarannya itu adalah 2πr. Ya udah, berarti jadi B 2πr. Nah, si integral tertutup ini akan sama dengan mu0 I ens. Mu0 I ens itu itu ada berapa? Di sininya tuh ada berapa lilitan gitu, ada berapa arus gitu di sananya tuh. Ya. Katakanlah dengan asumsi yang sama ya, ini tuh akan sama dengan n jumlah lilitan gitu, n jumlah lilitan. Kita masukin, kita pindah ruas ya, dari sini yang ini pindah ruas ke sini ya. Jadi sisain B aja. Didapatkan deh rumusnya itu adalah ini untuk toroida. Gitu. Ini untuk menghitung medan magnet di toroida. Nah, oke. Nah, di sini juga dibahas terkait dipol pada kawat berarus ya. Ini sama seperti gaya Lorentz ya, gaya Lorentz. Oh ini tuh apabila si kawatnya itu sangat jauh ya si dari medan magnetnya kalau nggak salah, sehingga persamaannya seperti ini yang dilihatnya tuh gitu ya. Dan mu ya sama nilai 4/10⁻⁻7. Mu nya bukan mu 0 ya. Nah, ini pembahasannya panjang sih, nggak tahu dibahas juga biasanya. Nah, yang sering dibahas itu adalah bentuknya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya bentuknya itu seperti ini. Jadi aku punya si apa titiknya tuh bukan di dimensi yang sama seperti lingkarannya ya. Dari tadi kan kita apabila lingkarannya di sini, kita menghitung itu di sininya gitu. Nah, sekarang kita menghitungnya tuh ada di atasnya gitu loh. Nah, di atasnya yang kita hitung. Ya. Oke, kita menggunakan hukum Biot-Savart ya. Oh ya, hukum Ampere itu dipakai kalau kesimetrisannya tinggi ya. Kayak apa? Kayak lingkaran tadi gitu loh. Kayak kalau ini seakan-akan kayak medan magnet yang mempengaruhi titik P-nya itu kan kayak sebuah kerucut ya. Ngaruhnya ke sini, ngaruhnya ke sini, jadi kesimetriannya enggak ya kurang bagus gitu. Jadi kita menggunakannya hukum Biot-Savart. Kita ambil sebuah partisi lagi ya, panjang ds di sini dengan ds arah vektor posisinya itu adalah ke arah radial ds gitu ya, elemen panjangnya. Dan posisi titik P ya, posisi titik P ini dari lintasan adalah sejauh H ke arah K ke atas gitu ya. Dan ke arah kurang dari R ya, ini R besarnya di sini, ke arah radial. Ya berarti mundur, berarti di sini. Gitu notasinya. Ya, jadi jangan bingung dengan ini. Jadi ini H ke arah AK, berarti H ke arah Z, terus negatif R ke arah negatif R ke arah radial. Gitu, berarti ya di sini. Gitu. Ya. Ya sudah, kita menggunakan hukum Biot-Savart ya. Jadi dB sama dengan K konstanta I ds kalikan oleh R vektor, arahnya dibagikan oleh jaraknya R kuadrat. Ya. Kita substitusi si ds-nya dengan ini. Ya, substitusi sehingga didapatkan persamaan yang di bawah ini. Ya. Pada arah radial ya, pada arah radial si medan magnetnya itu saling menghilangkan. Kenapa? Ya karena si besarnya sama gitu loh. Jadi arah radialnya itu medan magnet yang ke arah sini atau sini gitu. Ya. Kenapa saling menghilangkan? Karena medan magnetnya katakanlah ini ya, yang medan magnetnya itu yang ini ke sini, yang ini ke sini.
ya karena jaraknya itu di tengah-tengahnya ini, ya berarti sama dong saling menghilangkan si medan magnetnya gitu. Sehingga yang berpengaruhnya itu adalah jadi nggak usah dijumlahin ya yang arah radialnya ini. Didapatkan hasil dari perhitungan akhirnya itu adalah seperti ini ya. B sama dengan mu 0I diberikan oleh R kuadrat per 2 dalam kurung R kuadrat tambah H kuadrat pangkat 3/2. Ini penurunannya kurasa ada di video yang di FTTM. Nanti aku cek lagi deh ya penurunannya kayak gimana. Pokoknya si medan listrik di titik P-nya itu pada akhirnya dapat persamaannya seperti ini dari persamaan trigonometri-nya ya gitu. Oke, ini ada unsur R kuadrat per H kuadrat kan ini ya jarak dari titik P ke titik sini. Gitu. Ya ini setelah diturunkan dapatnya hasilnya seperti ini ya si B-nya. Nah, ini yang tadi aku bahas di pol tuh ini ya titik apabila si titik P-nya itu jauh. Ya, apabila titik P-nya sangat jauh dan kalau terdiri dari n bulitan ya dapat disimplifikasi si B-nya besar medan magnetnya jadi seperti ini ya dengan mu 0 ya mu 0 itu 4 pi 10 7 n-nya itu jumlah lilitan ini adalah arusnya a-nya itu adalah si luasnya dibagi 4 luas atau luas ya dibagi oleh 2 pi h pangkat 3 gitu ya. Dan ini mu 0m ini adalah momen magnetik ya. Kalau ditanya momen magnetik ya berarti ini ya, NIA-nya. Oke, ini terkait hukum Biot-Savart dan hukum Ampere ya. Jadi sedikit review. Kalau hukum Biot-Savart itu adalah bentuk umumnya seperti yang mana? Yang ini. Ya, medan magnetnya itu dihitung dengan rumus yang ini secara umumnya. Ya. Nah, untuk memudahkan apabila simetrisnya tinggi, kita menggunakan hukum Ampere. Maksudnya simetris tinggi gimana? Bentuk lintasannya bulat atau gimana gitu, nggak acak-acakan. Sehingga simplifikasi integral tertutup dari ds-nya itu gampang. Jadi cuma kelilingnya aja atau demikian. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya yaitu induksi elektromagnetik. Di mana bahasan tentang induksi elektromagnetik ini sangat penting di bidang energi ya. Karena setahu aku untuk menggerakkan turbinnya itu menggunakan apa? Kan turbinnya bergerak, nah di sana tuh ada magnet ya. Jadi nanti kita akan pelajari apabila medan magnetnya itu berubah, kebalikannya akan menghasilkan suatu tegangan induksi ya atau gejala induksi gitu. Nah, jadi percobaannya itu adalah ketika kamu ada voltmeter gitu ya di rangkaian tertutup, terus kamu maju mundurin magnet ya, maju mundurin magnet, berarti kan si medan magnetnya itu berubah terhadap waktu ya. Berarti si voltmeternya itu akan menghasilkan suatu tegangan gitu ya. Mungkin coba kita lihat di YouTube ada nggak? Coba mana induksi elektromagnetik. Nah ini nih, jadi kayak gini nih percobanya tuh. Jadi kamu celup-celupin si magnetnya, nanti tuh si arusnya tuh bakal ada, ya, bakal ada kebaca voltage di sananya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Kalau si medan magnetnya berubah terhadap waktu, maka akan menghasilkan BGL induksi, ya. Nah ini yang kita pakai untuk konversi energi gitu, kalau nggak salah ya. Jadi ada magnet yang menggerakkan magnet terus digerakin oleh turbin. Nah si turbin ini kan muter-muter berarti si medan magnetnya itu berubah dengan waktu. Dan demikian kita bisa dapat si GGL induksinya, V induksinya kita dapat energi gitu ya. Dan bahan magnetnya inilah yang sekarang mahal ya di neodymium gitu dan lain-lain, LTJ logam tanah jarang. Nah tadi yang berubah medan magnetnya itu adalah si flux magnetnya ya. Flux magnetnya ini adalah rumusnya ini ya, flux magnet adalah
BA cos theta gitu. Jadi jumlah magnet yang masuk, medan magnet yang masuk dikalikan luasnya gitu ya. Dikalikan oleh sudut cos theta-nya. Gitu. Jadi misalkan ya kalau ilustrasinya tuh aku ada medan magnet B ke sini ya, semuanya ke sini B. Terus aku punya suatu wadah gitu ya, wadah di sini ya. Nah, habis itu masuk nih ke, atau kita ini dulu ya. Kita sejajarin dulu deh wadahnya. Ya. Nah, si medan listriknya itu masuk ke sini. Nah, si flux magnetnya ini ya, berarti si medan listrik ya, medan listrik medan magnet yang masuk dikalikan luasnya berapa gitu loh. Kalau luasnya segini berarti kali A gitu. A-nya yang segini gitu ya. Nah, satuan fluxnya itu adalah Weber atau Tesla meter kuadrat. Oke. Nah, jadi bunyi dari hukum induksi Faraday itu adalah seperti ini ya. GGL induksi atau V induksinya sama dengan negatif D perubahan flux magnet terhadap perubahan waktu gitu. Ya. Sedangkan kita tahu kalau si flux magnetnya ini ya, flux magnetnya ini rumusnya itu adalah BA cos theta. Ya, kita tulis coba ya, mungkin si flux magnetnya itu adalah BA, oke, oh ini adalah BA cos theta. Nah, jadi perubahan dari medan magnetnya itu bisa dipengaruhi oleh perubahan dari besar medan magnetnya, atau besar dari perubahan luas penampangnya, atau perubahan dari sudutnya. Itu ya, sudut bidangnya. Nah, apabila ada n lilitan, sehingga persamaannya mengikuti tinggal kali n gitu. Nah, ini penjelasan apa yang dimaksud dengan tanda minus ya. Yang bisa aku simpulin di sini adalah kalau alam itu biasanya menginginkan sesuatu itu dalam keadaan kesetimbangan. Jadi kalau kita ganggu gitu ya, dia tuh akan melawan supaya keadaan itu setimbang lagi. Kayak misalkan air nih ya. Kalau air di bawah, kita paksa ke atas. Ya, alam itu nggak suka. Dia tuh pasti ingin nurunin airnya lagi ke keadaan setimbang. Gitu ya, kurang lebih kayak gini. Ya, penjelasannya kayak gini. Yaitu adalah dengan hukum Lenz. Ketika suatu kumparan didekati oleh suatu medan magnet B, maka akan timbul suatu arus induksi yang menghasilkan suatu medan reaksi B aksen yang arahnya berlawanan, dengan perubahan medan magnet tersebut. Gitu. Ya. Jadi si tanda minus itu menandakan melawan perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh si induksinya tadi ya, itu perubahan medan magnetnya itu. Ya, tanda minus ini di sini menunjukkan arah induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet. Tuh. Nah, ini salah satu contoh penerapannya adalah wire. Terus ada di sini batang ya, batang konduktor tentunya ya. Katakanlah asalnya di sini. Ya. Terus ini si kumparannya ini tuh dipaparkan oleh medan magnet. Ya, perhatikan kalau awalnya itu medan magnet yang ada itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan asalnya cuma ada 6 gitu katakanlah ya aproksimasinya. Terus setelah kita geser jadi ke sini ke kanan, si medan magnetnya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi ada 12. Ya, dengan demikian ada perubahan medan magnet. Karena ada perubahan medan magnet, ini akan dihasilkan GGL induksi yang gitu. Ya. Nah, besarnya berapa? Oke. Nah, jadi besarnya itu adalah ini ya, si GGL induksi sama dengan negatif D flux per dt. Ya. Kita ambil, ini perubahannya itu adalah di luasnya ya, di luas A-nya. Tuh. Jadi si luas A-nya itu katakanlah di sini ya gini. Ya. Katakanlah si lebarnya itu adalah L dan si panjangnya itu adalah dx gitu. Ya. Jadi kan kalau kita jembrengin lagi ya, GGL induksi ini akan sama dengan negatif
perubahan dari fluxnya dibagikan oleh waktu yang akan sama dengan negatif D dalam kurung B. Nah, si A-nya yang dipaparkan oleh si medan magnetnya itu apa? L kalikan oleh dx gitu ya. L dikalikan oleh dx dt. Gitu ya. Baik, ini akan sama dengan anggap B-nya konstan, si L-nya juga konstan ya. Jadi bisa keluar jadi negatif B kalikan oleh L ya dx dibagikan oleh dt. Sedangkan dx per dt itu adalah V terhadap X gitu. Sehingga didapatkan persamaannya itu adalah negatif BLF BL Vx cos 90 derajat. Kenapa? Karena si medan magnetnya itu masuk ke dalam ya, positif gini. Cross ya berarti si sudutnya itu adalah 90 derajat gitu. Ya. Jadi gagal induksinya ini akan sama dengan BLV besarnya ya. Kalau ingin ambil besarnya aja, ya BLV ya udah gagal induksi sama dengan BLV gitu. Dengan L-nya itu adalah lebarnya, dengan V-nya itu seberapa cepat sih batangnya gerak gitu. Ya. Oke. Oke ya, ini harusnya itu akan ke atas ya. Ntar aku coba pakai tangannya dulu. Ya. Untuk kasus yang ini ya, untuk kasus menentukan si arusnya ya, anggap si jempolnya itu adalah arah gerak ya, arah gerak. Jadi di sini ada right hand rule-nya juga untuk menentukan arusnya. Biasanya yang ditanyakan juga arus boleh lah tanya. Terus si empat jari ya, empat jarinya itu adalah si medan magnetnya ya. Nah, si telapaknya itu sama dengan arusnya ya. Kita coba kalau geraknya ke kanan ya, berarti terus medan magnetnya ke dalam, berarti empat jari kamu ke dalam, V jempolnya itu adalah ke kanan, gerak ke kanan, maka si arusnya itu kemana? Ke atas, si telapak tangannya itu pasti ke atas ya. Coba ya kalau V-nya ke kanan, terus B-nya itu adalah cross ya, berarti gitu masuk empat jarinya, terus putar ke arah kanan si jempolnya, maka si arusnya itu adalah si telapak tangan kamu ya, si I-nya. Jadi si arusnya muter kayak gini. Tuh. Nah, si induksinya sebesar apa? Seperti kita ketahui, kalau V sama dengan I kali R ya, dari persamaan Ohm ya. Berarti GGL induksi sama dengan I induksi dikalikan oleh hambatannya. Ya udah kita substitusi si GGL induksi dengan ini, sehingga didapatkan arus induksinya sama dengan BLVX dibagikan oleh R. Gitu. Oh, ini kasusnya kalau si bentuknya lingkaran ya, dengan si yang berubahnya itu adalah medan magnetnya. Jadi medan magnetnya sekarang yang berubah jadi sebagai fungsi dari waktu. Katakanlah P of T-nya itu sama dengan 4T kuadrat lah ya. Gitu. Ya berarti yang berubahnya itu hanya si dB dt-nya aja. Ya. Kan nih ingat lagi ya, apa sih flux sama dengan B kalikan A cos theta ya. Dan si A-nya itu selalu konstan. A sama cos theta konstan. Jadi bisa keluar. Dan si A-nya itu adalah PR kuadrat. Gitu ya. Cos theta. Ini sama dengannya harusnya kayaknya. Salah nih, salah ketik. Sama dengan negatif. Gitu. dB dt. Karena sudutnya 90 derajat antara medan magnet dan si itunya ya. Harusnya. Berarti bisa didapatkan persamaannya kayak gini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kasus yang 4T kuadrat, ya berarti dB per dt-nya tinggal kita ganti aja jadi 8T gitu. Tinggal kita masukin T-nya mau di waktu berapa gitu. Masukkan arus induksi. Ya ini tambahan ya. Sebenarnya ini mungkin nggak bakal keluar. Tapi ya tambahan aja. Jadi si Px-nya itu kecepatan yang berubah dari fungsi waktu definisikan seperti ya ini semua. Gitu. Ya ini tambahan aja. Nah sekarang ya agar batang dapat bergerak secara konstan maka harus ada Fv yang mengimbangi gaya magnet ya. Ingat dari hukum sebelumnya hukum Lorentz ya, yang mana nih? Nah yang ini ya. Nah
Nah ini, kalau misalkan ada arus dan ada medan magnet, ya, ada arus dan ada medan magnet, berarti ada apa? Berarti ada F gitu, ada gaya Lorentz, ya. Aturan aturan tangan kanan lagi, ya. Berarti 4 jari sama dengan medan magnetnya, terus jempol, ya. Untuk kasus ini itu sama dengan arus, ya. Jadi jangan kebalik. Dan telapak itu sama dengan si gaya Lorentz-nya. Berarti kalau di kasus ini masuk ya si medan magnetnya masuk, arusnya ke atas, F-nya kemana? F-nya itu adalah ke kiri yang diakibatkan oleh gaya Lorentz. Nah, supaya apa? Supaya kecepatan dari si batangnya ini konstan, ya, dx per dt-nya ini konstan, maka harus diimbangi oleh gaya yang sebanding gitu, agar resultan gayanya itu sama dengan 0 supaya nggak ada percepatan gitu. Jadi harus diimbangi dengan I induksi L kalikan oleh B, ya. Dengan I induksinya itu sebesar yang tadi belef ini ya, belef R ini, ya, didapatkan persamaan V kuadrat L kuadrat Vx diberikan oleh R gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana dayanya ya? Dayanya, laju perubahan energi. Ingat kalau daya itu ya P sama dengan Y diberikan oleh T. Energi dibagi oleh satuan waktu, ya. Atau pada mungkin ya ini biasanya itu F kali S diberikan oleh T, dan S per T itu kan sama dengan V ya. Berarti ini akan sama dengan V F dikalikan oleh V. Itu sama dengan daya sesaat, ya. Daya sesaat namanya. Ya berarti ini tinggal dikalikan aja. Laju perubahan energi daya karena gerak batang Fv dikalikan oleh V jadi Vx kuadrat bagi R gitu. Dan nilainya ini akan sama dengan gaya disipasi ya, sama dengan gaya disipasi oleh hambatan. Tuh. Oleh karena itu, kerja yang diberikan untuk menggerakkan batang sama dengan gaya disipasi pada lintasan. Gitu ya. Gaya disipasi itu gaya panas yang dihasilkan. Nah, sekarang bahasan selanjutnya itu adalah induksi medan listrik. Ya. Nah, sebenarnya listrik itu kan aliran dari elektron ya. Tapi aku tanya, kenapa si elektron ini mengalir? Nah, si elektron ini mengalir karena terdapat medan listrik gitu loh ya. Nah, medan listrik ini mendorong muatan sehingga bergerak. Jadi banyak yang bilang kalau itu tuh karena ada perbedaan potensial ya, which is ya bisa dapat dari sana si medan listriknya. Tapi yang menggerakkan si elektronnya itu adalah medan listriknya. Aku baru nontonnya di Veristasium. Gitu. Ya. Nah, berarti kita harus tinjau juga si medan tentang kelistrikannya gitu lah ya. Nah, jadi asumsinya misalkan terdapat flux magnet yang berubah demikian menyebabkan pada lintasan mengalir arus listrik ya. Berarti si B-nya berubah ya, menghasilkan arus listrik. Flux magnet yang berubah nih kata kuncinya ya. Menghasilkan arus listrik. Beda potensial akibat lintasan medan listrik dalam tertutup penuh adalah menggunakan hukum ini ya. Aku nggak tahu nama hukumnya apa, tapi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kan karena ada beda potensial ya harus mengalir gitu. Kayak sama kayak apa? Sama kayak ya analoginya itu biasanya itu ketinggian gitu. Kan air mengalir karena ada perbedaan ketinggian. Kalau perbedaan ketinggiannya sama ya berarti nggak ngalir dong. Nah, demikian juga halnya sama ya. Kalau dengan arus, arus tuh anggapannya itu adalah air nih. Tuh, ya. Jadi delta V sama dengan integral tertutup dari EDS ya. Ini akan sama dengan si perubahan dari apa flux magnetnya terhadap waktu. Itu ini yang dipakai itu. Nanti akan ketemu lagi rumus ini. Tuh ya. Misalkan kasusnya itu adalah itu ada si bentuknya itu adalah lingkarannya si kawannya. Nah, jadi beda potensial akibat lintasan medan listrik dalam tertutup kita bisa dekati dengan persamaan ini. Integral tertutup dari EDS sama dengan E dikalikan oleh R. Nah, ini integral dari ini ya, d phi dan si sudutnya itu ya, si pi-nya itu didefinisikan seperti ini. Berarti batasnya itu dari 0 sampai 2pi ya, sampai 2pi ke atas ini. Gitu. Ya, sehingga didapatkan si medan listriknya itu adalah sebesar ini. Nah, kesimpulannya bahwa kegiatan induksi akan tetap muncul oleh perubahan flux dari integral lintasan medan listrik gitu ya. Walaupun tidak ada arus listrik atau muatan yang bergerak.
Nah, jadi karena si perubahan medan magnetnya ini jadi terdapat medan listrik, even though nggak ada muatan yang bergerak ya, karena kita tahu kalau arus itu terjadi karena ada gerakan elektron kan ya, tapi itu tuh sebenarnya salah. Jadi itu karena elektronnya itu bergerak karena ada medan listrik. Jadi yang pentingnya itu adalah di medan listriknya ya, dan si perubahan dari medan magnetnya itu akan mempengaruhi medan listrik gitu. Nah, jadi ada pun juga ya, kita masuk ke toroida lagi. Ada satuan pendefinisian baru yaitu adalah induktansi. Dengan induktansinya itu adalah rumusnya seperti ini ya. N D perubahan dari flux dibaikan oleh perubahan dari arusnya. Gitu. Ya. N itu ada jumlah lilitan juga ya. Nah, satuannya itu adalah Henry untuk induktansi. Ini itu biasanya dipakai nanti di rangkaian LLC ya, bab selanjutnya. Gitu. Yang biasanya didefinisikan jumlah lilitan persatuan panjang ya, jumlah lilitan persatuan panjang dapat dirumuskan sebagai N dibaikan oleh L, dan didapatkan dengan demikian ya. Kalau si B-nya itu sama dengan mu 0 NI ya. Dengan N-nya itu sama dengan N per L. Ini induktansi ya, induktansi pada solenoida sehingga bisa didapatkan gitu ya, tinggal dimasukin L sama dengan N D flux dibaikan oleh DI ya, sedangkan fluxnya itu adalah BA cos theta karena anggapannya itu sudut arus sama medan magnetnya itu tegak lurus, berarti cos 90 derajat ya, jadi sama dengan 1, cos 1 sini. Oh, si sudutnya itu adalah sejajar ya, jadi cosnya 0 sama dengan 1, jadi tinggal menyisakan BA-nya aja. Ya, jadi sama dengan negatif DBA dibaikan oleh DI. Nah, seperti itu sih ya, si BA-nya ya. Jadi seperti ini ya. Si N-nya juga diganti menjadi N kali L ya. N kali L D, si B-nya kita ganti, kita substitusi dengan ini. Jadi masukin mu 0 NI dikalikan oleh A, baik A-nya di sini bagikan oleh DI gitu. Sehingga didapatkan induktansinya itu pada solenoida rumusnya adalah seperti ini ya. L besar sama dengan mu 0 N kuadrat L kalikan oleh A ya, dengan N dan L itu panjangnya dan N itu adalah rapat jumlah lilitan persatuan panjangnya, rapat lilitan gitu. Atau bisa kita hitung juga ya, dirumuskan induktansi sebagai fungsi kumparan persatuan panjang. Jadi si L-nya itu satu pindah ke kiri. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita sekarang mau lihat juga ya hubungan dari induktansi diri dengan yang tadi ini ya, induktansi dengan induksi diri ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan induksi ini terjadi akibat perubahan dari flux magnet terhadap waktu ya. Jadi negatif N D flux dibaikan oleh dt ya. Ya udah, kita menggunakan aturan rantai ya. Ingat, aturan rantai itu adalah dy per dx itu akan sama dengan dy per dt dikalikan oleh dt per dx ya. Ingat, kita substitusi ke sini. Jadi d flux per dt itu sama dengan d flux di dikalikan oleh di per dt gitu. Ya. Dengan demikian si negatif N D flux magnet per DI ini adalah L tadi ya, yang kita definisikan di atas. Ini ya, D flux magnet diberikan oleh DI sama dengan L, kita substitusi saja jadi L. Nah, inilah yang namanya itu adalah hukum Lenz ya. Hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu gagal induksi itu terjadi ya akibat ada perubahan arus terhadap waktu gitu. Ya. Jadi biasanya terjadi di arus bolak-balik ya, di mana si I-nya itu berubah terhadap sebagai fungsi dari waktu gitu.
Nah, apa maksud dari negatif ini gitu ya? Nah, maksud dari negatif ini itu adalah seperti tadi hukum keseimbangan ya. Kan di sini tuh DI per DT itu artinya arusnya berubah terhadap waktu ya. Nah, jadi pada saat si arusnya itu bertambah kuat, nah si hukum Lenz ini mengatakan kalau bakal ada GGL induksi yang melawan arus tersebut sehingga mencapai keseimbangan equilibrium gitu loh. Ya. Ketika arus pertama kuat akan terjadi seolah-olah tercipta suatu rangkaian ya dengan beda potensial GGL induksi dan arus yang berlawanan ya atau mengimbangi ya supaya ke equilibrium. Tuh. Begitupun juga sebaliknya, apabila I-nya berkurang, dia tuh nggak mau berkurang, jadi ditambah. Ya gitulah maknanya dari si negatifnya gitu. Ya. Nah sekarang kita masuk ke rangkaian RL ya. Kita hampir masuk ke ini. Apa? RL ya. Di arus bolak-balik. Nah ini kita masuk dulu ke rangkaian RL. Katakanlah si arusnya itu adalah sebagai fungsi dari waktu ya. Jadi arusnya itu berubah-ubah terhadap variabel waktu. Jadi IT gitu ya. Nah, arus mengalir dari baterai ke rangkaian, nilai I berubah dari I sama dengan 0 sampai IT. Jadi kayak baru dinyalain itu loh. Ya. Akibat arus yang bertambah, induktor akan memunculkan induksi diri dengan GGL. Ya, ya si GGL-nya itu apa? Kan si arusnya itu ke sini ya, ke kanan. Nah, si induktansi dirinya itu adalah ke arah atas ya, kalau si I-nya itu berubah terhadap waktu. Untuk mengimbangi gitu loh, untuk mengimbangi perubahan arusnya itu tersebut. Nah, itulah namanya induktansi. Ya. Nah, ada yang berlawanan ya dari hukum Lenz. Nah, bila kita tinjau dari hukum Kirchhoff ya atau VBB sama dengan 0, jadi kita tinjau satu loop ini ya, BB berarti kan dari B ke B ya sama dengan 0. Ya, berarti GGL VBA, oke. VBA tambahkan oleh VAC, tambahkan oleh VCB ya, jadi VBB ya. Kita pertama mengencounter GGL ya. GGL. Sebenarnya aku suka lebih suka nulis kayak gini sih. Karena ini masuk ke sumbu negatif, ini jadi negatif GGL ya. Ditambahkan oleh IR, ditambahkan oleh GGL sama dengan 0. Sebenarnya sama aja ya. Terus sama dengan 0 sehingga didapatkan hubungannya itu adalah ini ya. GGL induksinya itu kita ganti jadi negatif LDI per DT ya. Kita substitusi ke sini sehingga didapatkan persamaannya itu adalah seperti ini. Nah, ini tuh dapat diselesaikan ya, dapat diselesaikan dengan persamaan faktor integrasi ya. Ini kalau kita belajar di pengantar persamaan diferensial yang udah aku post juga, ini kamu bisa nurunin sehingga hasil solusi dari I-nya itu adalah seperti ini gitu. Ya, ini persamaan diferensial ya di per dt. Jadi kita ingin menghitung si I-nya gitu. Ya, jadi solusi umumnya seperti itu. GGL diberikan oleh R dalam kurung 1 min E negatif RL per T gitu. Ya. Jadi kayak seakan-akan si arus satu naik itu pelan-pelan akibat ada induktansi diri gitu loh. Ya. Pelan-pelan terus akhirnya pada suatu saat akan konstan gitu ya. Nah, di sini ada yang menarik ya. Di sini ada faktor koreksi E pangkat negatif RL T. Nah, si komponen RLT ini harus dimensionless karena kan suatu pangkat gitu ya. Ya berarti ya kan ini ya, karena ini si satuan T-nya itu kan waktu ya. Berarti supaya dimensionless si R per L-nya ya, si R per L-nya harus satuannya 1/second kan, supaya gerakan second jadi coret-coret gitu. Ya harus dimensionless. Berarti tau L kita definisikan baru itu sama dengan L per R, haruslah satuannya itu berdimensi detik gitu. Dan ini juga kalau kita turunin ya L per R ya, kita turunin L itu satuannya Henry dan R itu satuannya Ohm, kita turunin jadi satuan SI semua sehingga didapatkan satuannya itu adalah second. Gitu. Nah sekarang kita tinjau energi yang tersimpan dalam medan magnet ya. Yang sudah kita dapatkan sebelumnya, GGL induksi sama dengan IR tambahkan oleh L DI dt yang ini ya. Apabila kita kalikan I kedua ruas ya, kadang-kadang kita kalikan I kedua ruas jadi EI I kuadrat R
L kali I DI dt gitu ya. Didapatkan persamaannya ya. Komponen dari EI adalah daya baterai ya. Dan komponen I kuadrat R adalah gaya disipasi ya atau gaya panas ya, panas. Nah, komponen LI DI per dt ini sama dengan laju perubahan energi potensial. Sehingga didapatkan persamaannya itu adalah seperti ini. Ya, solusi untuk persamaan ini ya tinggal diintegrasiin aja gitu loh. Ini dt coret ya, berarti du sama dengan apa? LI DI per dt ya. Ya udah, tinggal integralin U sama dengan 1/2 LI kuadrat dapat deh ini. Ya. Perubahan itu ya energi potensial ya. Ya, DU per dt. Benar. Nah, sekarang rapat energi. Kita masuk ke rapat energi. Kalau rapat energi ya tinggal persatuan volume ya. Katakanlah si luasnya A dan lebarnya adalah L. Ya, sehingga didapatkan tinggal dibagi aja gitu loh. Tinggal dibagi aja setengah LI kuadrat bagikan oleh AL dapat deh ini. Tuh. Ya. Dari pembahasan kita sebelumnya ya, kalau L dibagi L itu adalah mu 0 N kuadrat per A ya, dari bahasan yang kita tadi di atas. Sehingga kita bisa substitusi. Tuh ya. Kita substitusi ke persamaan yang ini. Sehingga didapatkan persamaannya itu adalah sebentar satu. Tiba-tiba ya. Nah, jadi persamaannya itu adalah seperti ini ya. Setengah B kuadrat dibagikan oleh mu 0. Jadi lebih simpel lah ya. Katakanlah. Jadi si energi yang disimpan, dapat energi yang disimpannya itu langsung gitu directly berhubungan dengan si medan magnet. Jadi lebih enak lah katakanlah. Nah, bisa juga ini terjadi induksi bersama ya. Induksi bersama itu apabila terdapat dua kumparan ya namanya, dua kumparan yang berdekatan gitu ya. Jadi dari yang sini ya, dari sini itu akan mempengaruhi si medan magnet yang ada di sini ya. Gitu ya. Karena berubah-ubah gitu ya, katakanlah si arusnya pada kasus ini. Ya. Dan si besar medan magnetnya itu adalah sebesar ini. Ya. Ya, BIT-nya itu akan katakanlah sebesar ini. B mu 0 NIT diberikan oleh L ya, persamaan yang di awal. Nah, sehingga si medan magnet B1 ini kan akan mempengaruhi sini ya. Karena di sini ada medan magnet nyentuh di sini. Ya ini karena terpengaruh medan magnet ada arus. Jadi ada arus. Gitu loh. Si medan magnetnya berubah-ubah, jadi ada arus. Nah, si arus yang ada di sini juga berubah-ubah karena medan magnetnya berubah-ubah. Sehingga mengakibatkan induktansi juga di situ. Jadi namanya itu adalah induktansi bersama. Ya, ini biasanya dipakai untuk di trafo ya. Konsep ini tuh. Nah, si perubahan medan magnetnya itu katakanlah flux 21, artinya itu perubahan flux 2 akibatkan benda yang kedua diakibatkan benda yang ke satu itu adalah negatif N2, berarti banyaknya dari kumparan yang ada di 2 dikalikan oleh perubahan flux flux 21 diberikan oleh dt ya. Kita gunakan apply pakai chain rule, berarti ini akan sama dengan negatif N2, ya ini harusnya L ya, L itu harusnya L, cuma kita didefinisikan sebagai M21 ini ya, M21 dikalikan oleh DI per dt gitu. Nah, inilah yang namanya M21 itu adalah induktansi bersama ya. Terus kita selesaikan persamaannya sehingga didapatkan M21 sama dengan mu 0 N1 N2 dikalikan oleh A2 yang A2 ini ya. Kalau M12 ya berarti ditukar ya, berarti dinginnya tinggal 1, ini 2 gitu. Tinggal balikin aja. Ini kayak gini ya, di bawahnya ada rata. Yang dengan cara yang sama dapat ya M12-nya. Sehingga dapat disimpulkan kalau M12 sama M21 itu nggak sama karena ya ada faktor A sama faktor L yang bisa membedakannya. Tuh. Ya, jadi tergantung volume kawat kumparannya. Ya ini dipakai untuk trafo gitu. Oke. Oke, mungkin kita potong dulu karena udah mau maghrib ya.
Selanjutnya kita akan masuk ke arus bolak-balik. Ya, jadi kita nanti akan ketemu R, LC ya, akan ketemu R, terus induktansi yang ini lagi, sama ada yang namanya kapasitor. Oke, mungkin dipotong dulu ya.